Kanako Nishino adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan. Tapi karena dia merasa tidak diperlakukan secara manusiawi di tempat kerjanya, Kanako memutuskan resign. Sekarang dia benar-benar jadi pengangguran, susah dapat kerjaan baru dan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan untuk bayar kontrakan, tagihan ponsel dan cicilan utang kuliahnya saja, Kanako tidak sanggup. Tepat di malam itu juga, ia mendapat notifikasi panggilan wawancara kerja dari perusahaan bernama Smile Agency. Tanpa pikir panjang, Kanako mendatangi perusahaan tersebut yang ia kira agensi periklanan. Saat bertemu bos agensi, pria itu heran bagaimana Kanako bisa melamar di kantor mereka. Sebab perusahaan itu sebenarnya bukanlah agensi periklanan, tetapi merupakan agensi pembunuh bayaran. Rupanya karena susah nyari kerja, Kanako yang putus asa nyebar lamaran ke semua tempat, bahkan sampai masukin CV ke situs-situs mencurigakan atau ilegal. Kanako meminta maaf pada bos agensi karena dia sesungguhnya tidak tahu agensi apa itu saat ngirim lamaran dan berniat mundur. Tapi sewaktu disebutkan gaji awal buat pembunuh amatir yang cukup besar, kerja sehari hanya 9 jam dan libur di akhir pekan, langsung membuat Kanako tertarik. Ditambah lagi ada uang lembur, asuransi lengkap, dan tunjangan pensiun yang menyebabkan Kanako berubah pikiran menerima tawaran kerja tersebut. Sebab di kantor lamanya, Kanako sering diintimidasi oleh atasannya dan tidak ada kesejahteraan karyawan sebaik agensi ini. Sebelum memanggil Kanako, sang bos sudah menyelidiki terlebih dahulu latar belakang Kanako dan siapa keluarganya. Seperti tahu tentang ayah Kanako yang meninggal karena sakit waktu Kanako berumur 8 tahun. Dan ibunya sekarang kerja di supermarket bagian gorengan. Jadi sebelum menerima Kanako, sang bos ingin melihat terlebih dahulu apakah Kanako sanggup membunuh seseorang. Sewaktu melihat siapa targetnya, Kanako cukup terkejut karena orang yang harus dia bunuh adalah atasan di kantor lamanya yang dulu telah membuat hidup Kanako sengsara selama 3 tahun. Tanpa ragu-ragu, dalam sekejap Kanako menembak mati mantan atasannya itu menggunakan sniper rifle yang membuat bos agensi terpukau dengan bakat membunuh yang dimiliki Kanako. Padahal ini pertama kali gadis itu melakukannya, tapi sudah seperti pembunuh berdarah dingin yang profesional. Dari luar tampak tenang, namun sesungguhnya mematikan. Keesokan harinya, Kanako mulai kepikiran bagaimana seandainya ibunya tahu dia bekerja sebagai pembunuh. Ibunya pasti akan memarahinya. Dia lalu berniat mengajukan surat pengunduran diri, tapi bosnya malah memuji Kanako yang dia anggap seorang jenius dalam membunuh. Sebab di tugas pertamanya, Kanako berhasil menembak atasannya dengan headshot sempurna dari jarak yang cukup jauh. Menganggap ini bukan hal yang biasa, bosnya ingin tahu dari mana Kanako belajar menembak. Kanako pun bilang kalau dia pernah melihat trik menembak dari internet tanpa latihan sekalipun. Mungkin faktor lain, Kanako yang terbiasa kerja lembur hingga tengah malam, membuatnya mampu bekerja di bawah tekanan dan bisa benar-benar fokus dalam tugasnya tanpa melakukan kesalahan. Selain itu, Kanako yang sering takut dimarahi juga terbiasa menghilangkan hawa keberadaannya supaya tidak ada yang melihat. Dan kemampuan ini mungkin akan membantunya saat melakukan penyamaran atau bersembunyi dari musuh. Mengetahui semua itu, sang bos memutuskan menolak pengunduran diri Kanako dan memberinya misi baru, yaitu membunuh seorang pria yang diketahui sudah beberapa kali menyerang mahasiswi secara seksual. Supaya tidak menimbulkan kehebohan di tempat ramai, Kanako diberi senjata jarum suntik khusus yang jika ditusukkan akan membuat jantung berhenti seolah-olah sedang tidur. Rupanya diam-diam bosnya memerintahkan seorang pembunuh lain bernama Sakurai untuk mengawasi Kanako jika sampai terjadi sesuatu di luar rencana. Sewaktu target mendekat, Kanako merasa ragu melukai targetnya yang terlihat seperti cowok baik-baik. Tapi setelah mereka berpapasan, pemuda itu malah mengejek Kanako dengan sebutan wanita yang menjijikkan. Tersulut emosi, Kanako menghilangkan hawa keberadaannya untuk mendekati pemuda itu dan hanya butuh waktu sekejap melumpuhkan targetnya menggunakan jarum pembunuh. Membuat Sakurai yang awalnya akan mengantisipasi jika misi gagal jadi terkejut melihat pergerakan Kanako yang sangat cepat dan tanpa meninggalkan jejak, serta mampu bersembunyi dari pandangan orang-orang di sekitar. Suatu hari saat Kanako dan Sakurai ditugaskan dalam misi yang sama, keduanya tampak tidak akur karena mereka punya kepribadian yang berbeda. Di satu sisi, Kanako orangnya terlalu bersemangat dan ceria, sedangkan Sakurai ekspresinya sangat serius dan tidak ingin Kanako mengganggunya. Kanako yang tak mau jadi beban hanya menonton Sakurai yang menghabisi para gangster.
Namun dari pandangan Kanako, ia sendiri tidak mengerti kenapa semua yang dilihatnya bergerak sangat lambat. Dari sinilah Sakurai baru menyadari apa yang menyebabkan penglihatan Kanako melambat, dikarenakan Kanako sesungguhnya lebih cepat dari orang-orang di sekitarnya. Itulah kenapa sejak awal pertemuan mereka, Sakurai sering kesulitan menemukan Kanako yang selalu tiba-tiba menghilang saking cepat pergerakannya dan tahu-tahu sudah muncul di belakangnya. Bukan hanya pergerakan, Sakurai juga takjub dengan kemampuan Kanako dalam menembak yang ternyata sangat jitu. Di mana Kanako mampu menghabisi target yang bergerak hanya dalam satu kali tembak. Di sisi lain, pihak kepolisian menyelidiki beberapa kasus kematian misterius yang terjadi belakangan ini. Detektif Kazuo menjelaskan kepada rekannya Omori bahwa ia merasa kasus-kasus tersebut memiliki pola tertentu yang kemungkinan saling terkait dengan suatu organisasi pembunuh, di mana para korban terdiri dari orang-orang yang juga melakukan tindak kriminal dan telah merugikan banyak orang. Suatu hari saat sedang berbelanja di minimarket, Kanako melihat kasir sedang diancam oleh seorang vlogger yang berpura-pura membeli makanan di sana, tapi kondisinya sudah kadaluarsa. Sang kasir cuma bisa pasrah memberikan uang karena dia takut videonya akan disebar ke sosial media. Sedangkan Kanako dia tak bisa begitu saja membantu disebabkan bosnya sudah memperingatkan untuk tidak ikut terlibat dengan hal-hal di luar misi. Selain itu, saat berada di dalam kereta, ada seorang pria yang suka melecehkan wanita, tak terkecuali Kanako yang turut menjadi korban. Walau sudah coba membela diri, tapi pria itu tampaknya sudah mengantisipasi terlebih dahulu dengan alasan-alasan logis yang mampu mengalihkan pandangan orang-orang di sana. Kanako mengungkapkan rasa kesal pada bosnya dan meminta izin supaya dibolehkan menghukum langsung pelaku. Namun bosnya tetap tidak mengizinkan Kanako bertindak semaunya sebab mereka bukanlah lembaga amal yang bekerja secara gratis. Kanako yang tak bisa tinggal diam tiba-tiba mendapat ide. Ia berusaha mengumpulkan keluhan dari toko-toko yang sudah diperas oleh si vlogger dan berhasil dapetin kontrak buat ngebunuh pelaku. Alhasil bosnya tak bisa menolak permintaan itu dan membiarkan Kanako menjalankan misi barunya. Malam itu di apartemen si vlogger, seorang diri Kanako menyusup masuk. Namun ia masih bimbang bagaimana cara membunuh yang sepantasnya. Apakah menggunakan suntikan mati atau meledakkan tubuh si pelaku menggunakan gas? Setelah meyakinkan diri, Kanako membuka selang gas dan bergegas menghampiri pelaku. Akan tetapi ia tak menduga si vlogger yang juga berniat pergi ke dapur malah menyalakan rokok, menyebabkan terjadinya ledakan yang menghempaskan Kanako hingga terpental keluar apartemen. Untungnya Kanako bisa selamat, sedangkan pelaku tewas terbakar di dalam rumah. Namun ia masih memiliki satu lagi target, yaitu si pria yang melakukan pelecehan di dalam kereta. Kali ini Kanako melakukannya atas inisiatif sendiri, di luar misi dan tanpa sepengetahuan bosnya yang didukung juga oleh Sakurai. Tepat di saat pelaku sedang melecehkan seorang gadis SMA, Kanako kembali menggunakan kemampuan khususnya yang mampu menghilangkan hawa keberadaan di tengah penumpang yang penuh sesak. Dengan menggunakan pistol, Kanako membunuh si pelaku tanpa ada seorang pun yang menyadari. Sisanya Sakurai yang merebahkan pelaku di bangku penumpang supaya dikira seolah-olah pria itu sedang tidur. Kasus pembunuhan di kereta pun menjadi viral dan tak ada seorang pun saksi yang mendengar suara tembakan. Kanako yang dipanggil oleh bosnya mengira dia pasti akan dipecat. Tapi bosnya itu malah memberi Kanako sebuah pistol sebagai bentuk kepercayaannya kepada Kanako. Selama ini, bosnya melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran hanya untuk bertahan hidup. Namun setelah melihat Kanako yang mulai berkembang dan berani mengambil resiko, itu menjadi kebahagiaan kecil buatnya. Oleh sebab itu, bosnya tidak mungkin memecat karyawan yang mau bekerja keras. Karena bosnya yakin bahwa suatu hari nanti Kanako akan menjadi seorang legenda. Setelah hari itu, mulai tersebar rumor mengenai seorang pembunuh yang mampu menghabisi siapapun targetnya. Salah satu bos dari kelompok Yakuza sangat penasaran dengan sosok pembunuh di kereta yang dianggap punya skill membunuh luar biasa dan diduga bekerja di Smile Agency. Mereka memanggil pelaku dengan sebutan K, yang dikira singkatan dari killer. Padahal K merupakan inisial nama dari Kanako sendiri. Bahkan sang bos Yakuza berani membayar 2 kali lipat asalkan Kei mau bekerja untuknya. Mendengar banyak yang membicarakan tentang dirinya, membuat Kanako jadi makin percaya diri. Sekarang setiap kali menjalani misi, sebelum membunuh targetnya, Kanako selalu menanyakan pendapat mereka mengenai Kei. Rupanya tak sedikit yang menganggap Kei sebagai pembunuh berwajah imut yang menakutkan.
Namun Kanako tak menduga kalau pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan. Suatu hari saat keluar dari apartemennya, Kanako dihampiri oleh detektif Kazuo dan Omori yang ingin menanyakan beberapa hal terkait kasus terbunuhnya mantan atasan Kanako di kantor lamanya. Waktu ditanyai alibi di malam kejadian, Kanako bilang saat itu ia berada di rumah sedang nonton Super Sentai kesukaannya. Jawaban Kanako malah membuat detektif Kazuo kaget. Sebab detektif itu ternyata suka nonton Super Sentai juga, membuatnya makin antusias ngobrol sama Kanako sampai lupa kalau sedang proses interogasi. Bahkan keduanya sempat bertemu waktu acara gathering Super Sentai, yang membuat detektif Kazuo makin tertarik sama Kanako dan berhenti mencurigai gadis itu. Di suatu malam, Kanako bersama Sakurai mendapat tugas mengamankan transaksi antara dua kelompok Yakuza. Tapi Kanako yang tidak fokus memantau sekitar tak menyadari ancaman dari sniper pihak lain, mengakibatkan Sakurai yang mencoba melindungi Kanako harus terkena tembakan. Melihat tubuh Sakurai yang berlumuran darah membuat Kanako menangis dan menyalahkan diri sendiri yang cuma menjadi beban bagi Sakurai. Rupanya kesedihan yang dirasakan Kanako justru membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Satu persatu anggota geng Ryudo ia habisi seorang diri dengan pergerakan cepat tanpa bisa tersentuh oleh siapapun. Setelah misi selesai, Kanako masih menangisi kondisi Sakurai. Sebaliknya, Sakurai belum bisa melupakan apa yang dilihatnya tadi, bahwa Kanako ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang sungguh dahsyat. Sakurai tahu kalau detektif Kazuo masih berusaha mendekati Kanako, entah karena punya hobi yang sama atau mencurigai gadis itu. Oleh sebab itu, demi menjaga Kanako, di hadapan detektif Kazuo, secara terang-terangan Sakurai meminta sang detektif untuk tidak mengganggu kekasihnya lagi. Walau itu cuma berpura-pura, tapi cukup membuat Kanako jadi besar kepala direbutin dua cowok sekaligus. Akibat pembantaian yang dilakukan Kanako kemarin, memaksa bosnya meliburkan Kanako untuk sementara waktu. Sebab Kanako dianggap terlalu menarik perhatian yang membuat komunitas asasin di seluruh Jepang ingin memburunya. Tempat yang dituju Kanako adalah kampung halamannya. Namun ia tak menduga Sakurai ternyata ikut menemaninya karena diminta oleh bosnya untuk jagain Kanako. Gadis itu belum bisa melupakan kejadian semalam dan masih bertanya-tanya apa Sakurai menyimpan rasa sama dia atau cuma pura-pura. Di sisi lain, detektif Kazuo melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan di kereta. Karena korban yang tewas adalah seorang pelaku pelecehan, Kazuo jadi menduga kalau Kei, si pembunuh, adalah seorang wanita. Rupanya pembicaraan itu telah disadap oleh seorang pembunuh bayaran lain yang sekarang sedang mencari keberadaan Kei. Sementara Kanako yang telah sampai di kampung halamannya bertemu dengan ibunya yang terlihat bahagia dan katanya punya kekasih baru. Dengan ditemani Sakurai, Kanako mengajak pria itu berkeliling mengunjungi tempat-tempat yang dulu berkesan buat Kanako. Sampai di satu waktu, Kanako secara kebetulan bertemu dengan cewek teman sekolahnya yang kini sudah menikah dan punya anak. Kanako pun curhat pada Sakurai kalau dia sebenarnya bingung menanggapi temannya tadi, yang ternyata dulu sering ngebully Kanako waktu di sekolah. Awalnya mereka berdua berteman baik. Namun suatu hari, cewek itu berubah jadi sering ngebully Kanako, sampai-sampai Kanako yang tidak tahan hampir berhenti sekolah. Tapi Kanako tak mau membuat ibunya khawatir, makanya ia maksain diri buat tetap sekolah. Rasanya tidak adil buatnya jika orang yang pernah menyakitinya bahagia, sedangkan sampai sekarang Kanako masih merasa trauma. Di dalam laci meja kamarnya, dia menemukan sebuah pisau cutter. Kanako teringat dulunya ia pernah berkali-kali coba mengakhiri hidup, tapi Kanako terlalu takut melakukannya dan tetap berusaha menjalani hidup sambil berpura-pura kalau dia sudah mati dan jadi hantu. Ini artinya jauh sebelum ia menjadi pembunuh bayaran, Kanako sudah berulang kali kehilangan jiwa maupun hidupnya. Mungkin peristiwa di masa lalu inilah yang membuat Kanako bisa sekuat sekarang. Kanako merasa dia harus bisa memaafkan dirinya dan menerima keadaan. Karena terkadang hal yang ia inginkan dan harapkan belum tentu itu yang terbaik untuknya. Sama seperti pekerjaan sebagai pembunuh bayaran, yang berkat itu semua secara perlahan Kanako mulai menemukan kebahagiaannya. Setelah masa liburannya usai, Kanako memutuskan kembali ke apartemennya. Akan tetapi sebelum masuk, ada orang misterius yang tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Kanako. Orang itu memaksa Kanako masuk ke kamarnya, lalu meminta diberitahu semua tentang Kei.
Sebisa mungkin Kanako mencoba mengulur-ngulur waktu untuk mencari kesempatan dan menggunakan kecepatannya agar bisa menyerang balik. Akan tetapi yang ia hadapi kali ini adalah seorang pembunuh profesional yang ternyata mampu mengantisipasi serangan Kanako dan tak segan menembak kaki gadis itu. Beruntung ada Sakurai yang juga datang berduel dengan si orang misterius demi menyelamatkan Kanako. Meski gagal membunuhnya, Sakurai berhasil mengusir orang misterius itu. Kejadian tersebut langsung menarik perhatian pihak kepolisian melalui detektif Kazuo yang menyelidiki alasan pelaku mengincar nyawa Kanako. Apakah motifnya karena dendam, cemburu, atau ada hal lainnya? Kazuo merasa perlu menanyai Sakurai karena pernah mengaku sebagai kekasihnya Kanako. Kedua detektif itu mendatangi kantor Smile Agency. Sewaktu masuk, suasana kantor tampak berbeda dari yang biasanya sepi hanya terdiri dari 3 orang saja. Kini tampak ramai dipenuhi karyawan yang sibuk bekerja. Rupanya setelah dikabari oleh Kanako, sang bos segera menyiapkan semua ini, membayar beberapa orang untuk berakting dan mengubah kantornya seolah-olah agensi periklanan, termasuk memperkenalkan Sakurai sebagai karyawan divisi penjualan. Karena kedua detektif ingin tahu tentang penembakan yang menimpa Kanako, Sakurai mengarang cerita bahwa ini semua karena masalah percintaan. Ada yang tidak suka dengan hubungan mereka berdua, dan pelaku kemungkinan adalah penguntit yang naksir sama Kanako. Meski tidak sepenuhnya percaya, Kazao berniat menyelidikinya lagi. Sebab baginya terasa janggal jika seorang penguntit bisa begitu mudah memperoleh senjata. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Kanako memutuskan pindah tempat tinggal supaya tidak diketahui pelaku. Ia mampir ke mall membeli perabotan untuk di rumah barunya nanti. Namun Kanako tak menyadari kalau si pria misterius kembali mengikutinya. Saat menuju parkiran mobil, pria itu mencegat Kanako. Tanpa basa-basi, gadis itu kini melawan balik, tak mau membiarkan pria itu melukainya lagi. Melihat skill bertarung Kanako dan kemampuannya dalam menghilangkan jejak, pria itu akhirnya menyadari bahwa Kanako adalah Kei, pembunuh yang saat ini banyak dicari orang. Saat melihat ada celah, Kanako langsung melepaskan tembakan yang mengenai tubuh pria itu. Kanako segera menghubungi Sakurai untuk membereskan jasad pelaku yang sekarang terbaring. Akan tetapi, sewaktu Sakurai tiba di lokasi, tubuh pria misterius itu telah menghilang, yang kemungkinan pria itu mengenakan rompi anti peluru dan berpura-pura mati untuk mengelabui Kanako. Sementara Kanako yang baru saja pindah rumah, tiba-tiba disapa oleh tetangganya yang memperkenalkan diri dengan nama Hosomi, membuat Kanako makin bersemangat bisa punya tetangga yang sangat tampan. Namun Kanako sama sekali tidak mengenali bahwa Hosomi sebenarnya si pembunuh bayaran yang sebelum ini berduel dengannya. Bahkan untuk bisa tinggal dekat dengan Kanako, pria itu sampai membunuh penghuni asli rumah tersebut sekaligus mengambil identitasnya. Tapi anehnya, Hosomi sama sekali tidak memberitahu kliennya kalau dia sudah menemukan keberadaan Kei. Hosomi hanya memberi info bahwa sekarang ia masih menyelidiki wanita yang diduga perantara Kei. Tapi kliennya itu tampak tidak puas, lalu menyuruh pembunuh lain memeriksa pekerjaan Hosomi. Tepat di saat orang suruhan itu berniat menyergap Kanako, Hosomi sengaja mendekati Kanako yang membuat pria misterius itu pergi dan mengurungkan niatnya. Hosomi sebenarnya tidak suka diganggu saat dirinya sedang bekerja. Ia menghampiri orang yang menjadi utusan kliennya dan langsung menghabisi pria itu tanpa ampun. Melihat Kanako yang kerepotan merapikan perabotan sendirian, maka Hosomi menawarkan bantuan. Perlahan hubungan mereka berdua semakin dekat. Namun sejak bertemu dan mengenal Kanako lebih jauh, Hosomi merasa gadis itu memiliki sesuatu yang jarang dilihatnya dari orang lain. Baik itu kejujuran, keceriaan, dan keramahan Kanako terhadap setiap orang yang ditemuinya. Hosomi secara terang-terangan mengungkapkan kalau dia menyukai Kanako dan ingin menjadi pacarnya. Kanako yang belum pernah berpacaran dan memang sudah menyukai Hosomi sejak pandangan pertama, langsung menerima ajakan itu. Supaya tidak menimbulkan masalah, Kanako menanyai bosnya apa dia diperbolehkan memiliki pacar atau menikah nantinya. Bosnya ingin Kanako memahami posisinya sebagai pembunuh bayaran, bahwa selama dia bisa menjaga rahasia agensi, maka tidak masalah jika suatu saat Kanako ingin berhenti menjadi pembunuh bayaran lagi. Sejak berpacaran dengan Hosomi telah membuat kehidupan Kanako makin berwarna. Kebetulan malam itu Hosomi mengundang Kanako makan bersama di apartemennya, tapi ia lupa menyediakan minuman sehingga memutuskan pergi membeli. Sementara Kanako diminta menunggu di sana. Karena Kanako orangnya nggak bisa cuma duduk diam, ia memeriksa barang-barang milik Hosomi yang menurutnya cukup unik.
Namun sewaktu membuka lemari kecil, secara tak sengaja Kanako menemukan pistol yang disembunyikan Hosomi. Merasa penasaran, ia lanjut memeriksa dan kembali menemukan hal mencurigakan lainnya. Kenapa Hosomi menyimpan foto-foto orang yang dekat dengan Kanako? Bersama dengan itu, Hosomi akhirnya kembali dan mendapati Kanako yang sudah mengetahui identitasnya. Tanpa membantahnya, dengan tenang Hosomi mengakui bahwa dia adalah pembunuh bayaran yang pernah berduel dengan Kanako. Mendengar pengakuan itu membuat Kanako bersedih, sebab ia telah salah paham mengira Hosomi benar-benar menyukainya. Hosomi yang mendekati Kanako mendadak memeluk gadis itu. Walau ia telah merahasiakan identitas aslinya, tetapi soal perasaan suka Hosomi sama Kanako itu jujur apa adanya. Awalnya dia memang diperintah untuk membunuh Kei. Namun setelah mengenal Kanako, Hosomi jadi tertarik sama Kanako. Sebab bagi Hosomi, Kanako itu pembunuh bayaran kelas atas tapi sekaligus cewek biasa juga. Lama-kelamaan Hosomi jadi terus memikirkan Kanako dan jadi jatuh cinta. Selama ini ia memang dibesarkan sebagai pembunuh. Namun hal itu juga yang membuat Hosomi tidak memiliki tujuan hidup. Sehingga Hosomi sangat mengimpikan ingin punya kehidupan seperti orang normal, kerja biasa dan menikah dengan seseorang yang dicintainya. Oleh sebab itu, Hosomi merasa kalau sama Kanako, mungkin gadis itu dapat menerima latar belakangnya yang kelam. Dan mereka bisa melanjutkan hidup bersama tanpa perlu menjadi pembunuh lagi. Jika Kanako setuju berhenti membunuh, Hosomi bahkan sudah menyiapkan rencana akan menyerahkan mayat palsu kepada kliennya. Jadi mereka bakal mikir kalau Kei sudah mati. Setelah malam itu, Kanako sempat mempertimbangkan tawaran Hosomi. Simpelnya dia tinggal menerima tawaran itu jika ingin hidup normal. Tapi masalahnya sekarang, Kanako sudah terlanjur nyaman dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Karena melalui profesi ini, Kanako dapat menunjukkan bakat dan potensi terbaiknya yang dulu terpendam. Jadi kalau dia sampai berhenti, Kanako tidak tahu lagi apa yang akan dia lakukan di masa depan. Selagi menjalankan misi bersama Sakurai, Kanako sempat menyatakan niatnya untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran. Namun Sakurai bilang berkat adanya Kanako, belakangan ini ia mulai bisa menikmati pekerjaannya. Jadi Sakurai masih berharap mereka bisa bekerja sama untuk waktu yang lebih lama lagi. Di sisi lain, pihak kepolisian yang menyelidiki beberapa kasus pembunuhan belakangan ini menyadari gaya pembunuhan yang berbeda, di mana mereka menduga pelaku bukanlah Kei, melainkan pembunuh profesional lain yang juga menargetkan para profesional juga. Setelah peluru diteliti, detektif Kazuo mengetahui jenis pistol yang digunakan pelaku sama dengan yang sebelumnya digunakan menembak Kanako. Begitu mendapat bocoran informasi, maka bos agensi segera mengirim Sakurai mencari keberadaan Kanako. Sementara Kanako, gadis itu pergi menemui Hosomi untuk memberi jawaban. Menyadari Kanako tak membawa senjata, Hosomi berpikir Kanako akan menerima tawarannya. Hosomi masih berusaha meyakinkan kalau dia dan Kanako bisa hidup bahagia seperti orang normal. Tapi Kanako yang sudah pernah menjalani hidup normal justru merasa lelah dan tersiksa karena harus menerima keadaan tanpa boleh melawan, menganggap kehidupan normal tidak akan membuatnya bahagia seperti yang ia dapatkan saat menjadi pembunuh bayaran. Setelah mendengar jawaban itu, tanpa berbasa-basi Hosomi menembak Kanako tepat di perutnya. Melihat Kanako yang terbaring, ada penyesalan di wajah Hosomi karena dia sungguh-sungguh sayang sama Kanako. Namun saat ia mengalihkan pandangan, Kanako ternyata belum mati, yang kembali bangkit dan bergerak secepat kilat membunuh Hosomi menggunakan pisau. Kanako sadar Hosomi tidak sungguh-sungguh ingin membunuhnya. Sebab tak seperti biasanya, Hosomi lebih memilih menembak bagian perut, yang kemungkinan tahu kalau Kanako mengenakan rompi anti peluru di balik jaketnya. Menurut pendapat bosnya, kemungkinan Hosomi memang berharap Kanako yang membunuhnya. Semua itu didasarkan oleh keinginan Hosomi yang berniat berhenti menjadi pembunuh, tapi tidak sanggup melepas takdirnya itu yang telah melekat kuat pada dirinya. Dan apapun pilihan Kanako, itu akan membantu Hosomi terlepas dari takdir buruknya. Setelah melewati banyak rintangan yang mengancam nyawa, Kanako percaya kali ini keputusannya sudah tepat dan mampu bertahan di dunia yang kejam ini sebagai satu-satunya wanita yang merasa bahagia menjadi pembunuh bayaran. Cerita pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Bersama saya Hendy, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.